Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren yang terletak di daerah pedalaman Jawa Barat, ada seorang kiai bernama Kiai Suherman yang terkenal sangat karismatik, bijaksana, dan agak aneh. Tentu saja, setiap santri yang belajar di pesantren tersebut sudah terbiasa dengan segala jenis kebiasaan unik kiai yang sering membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Nah, Kiai Suherman ini memiliki satu tradisi yang sangat penting di bulan Ramadan. Tradisi ini tidak hanya soal menahan lapar dan dahaga, melainkan juga tentang bagaimana ia bisa mengubah puasa menjadi sebuah pengalaman yang konyol, gokil, dan penuh dengan canda tawa. Ia percaya bahwa puasa bukan hanya soal menahan nafsu, tetapi juga harus mampu menahan tawa. Coba bayangkan, puasa yang seharusnya penuh hikmat, justru menjadi ajang humor yang tak pernah ada habisnya. Hari pertama Ramadan tiba. Semua santri bersiap-siap menyambut bulan suci ini dengan penuh semangat, termasuk santri Agus, santri muda yang masih baru di pesantren tersebut. Agus mendengar banyak cerita tentang Kiai Suherman yang bisa mengubah segalanya menjadi lucu dan aneh, dan ia pun tidak sabar untuk merasakannya sendiri. "Agus, jangan cuma tidur aja, sana bersin ini itu," teriak seorang santri senior, si Ujang, sambil melotot kepada Agus yang tampak malas-malasan di kamarnya. Iya, Ujang, bentar. Lagi nungguin sarapan dulu," jawab Agus dengan suara pelan. Pada pagi itu, pesantren yang tenang mendadak ramai oleh suara gelak tawa dan teriakan para santri. Semua sibuk mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah puasa pertama mereka. Namun, yang tidak biasa adalah cara Kiai Suherman menyambut bulan Ramadan kali ini. "Santri-santri, berkumpul. Hari ini kita akan mulai puasa dengan cara yang berbeda," teriak Kiai Suherman dari atas mimbar, memanggil seluruh santri untuk berkumpul di lapangan pesantren. Santri yang sudah terbiasa dengan kebiasaan Kiai yang tak terduga itu segera berdiri dan berkumpul dengan penuh antusias. Mereka tahu, ada sesuatu yang sangat seru akan terjadi. Puasa tahun ini, kita akan coba puasa ala Kiai Suherman. Jadi, untuk hari ini, kita tidak hanya puasa makan dan minum. Kita akan puasa tertawa, kata Kiai sambil tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang berkilau. Semua santri terdiam, bingung. Agus yang baru pertama kali mendengar hal seperti itu pun tidak bisa menahan tawa. Kiai, jadi kita harus puasa nggak boleh ketawa gitu?" tanya Agus, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Betul, Agus. Di bulan puasa ini, selain menahan lapar dan haus, kita juga harus menahan tawa. Bukan puasa biasa kalau hanya menahan makanan dan minuman, harus menahan tawa juga," jawab Kiai dengan serius, meskipun ada sedikit kelicikan di matanya. "Ada apa, Kiai? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Ujang, yang sudah lebih dulu terbiasa dengan kekonyolan Kiai Suherman. "Selama hari ini, jika ada yang tertawa, akan mendapat hukuman," jawab Kiai, dengan suara penuh wibawa. "Hukuman pertama adalah harus menari sambil membawa ember berisi air keliling pesantren. Kalau masih tertawa, akan ada hukuman lanjutan yang lebih seru lagi." Semua santri langsung terkekeh, meskipun mereka berusaha menahan diri untuk tidak tertawa. Tetapi, rasanya sangat sulit untuk tidak tertawa ketika Kiai Suherman berbicara dengan ekspresi yang begitu serius. "Ya ampun, Kiai. Masa puasa sampai kayak gitu sih?" ujar Agus, hampir tidak bisa menahan tawanya. "Tapi, ingat, kalau ada yang tertawa, langsung kena hukuman, ya," Kiai mengingatkan dengan tegas. Hari itu, suasana di pesantren penuh dengan situasi konyol. Santri yang berusaha menahan tawa menjadi semakin kocak karena kelakuan teman-temannya. Ada yang menahan tawa dengan menutupi mulut, ada juga yang berpura-pura batuk agar tidak ketahuan sedang tertawa. Namun, Kiai Suherman yang tajam mata elangnya bisa melihat siapa yang melanggar aturan. Dan tentu saja, hukuman untuk yang tertawa adalah menari dengan ember penuh air. Seiring berjalannya waktu, para santri pun mulai terbiasa dengan tradisi konyol ini. Tapi di balik semua kekonyolan itu, Kiai Suherman memiliki tujuan yang lebih dalam. Ia ingin mengajarkan kepada santri-santrinya bahwa puasa itu bukan hanya soal menahan lapar, tetapi juga mengendalikan diri dan menghindari hal-hal yang tidak perlu. Namun,
Bukan Kiai Suherman namanya kalau ia tidak menambahkan bumbu humor di setiap langkahnya. Setiap kali ada santri yang tertawa, hukuman yang diberikan semakin kreatif dan lucu. Ada yang diminta untuk membuat suara ayam selama 10 menit, ada yang harus menyanyi dengan gaya Bollywood di tengah lapangan, bahkan ada yang harus berjalan mundur selama setengah jam. Semuanya dilakukan dengan penuh canda tawa, hingga tidak ada yang merasa tertekan. Hari kedua Ramadan tiba, dan semua santri sudah tahu bahwa puasa kali ini bukan hanya soal menahan makanan. Mereka harus menahan tawa. Dan bagi Agus, yang baru pertama kali merasakan puasa di pesantren, ia mulai merasakan betapa beratnya puasa tawa ini. Setiap kali ada yang melucu, ia hampir tidak bisa menahan diri untuk tertawa, dan saat itulah hukuman dimulai. "Agus, kamu kok malah ketawa sih?" tanya Ujang. Melihat Agus yang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar lelucon dari si Budi, santri yang memang sering sekali menghibur teman-temannya dengan kata-kata konyol. "Gawat, Ujang. Aku ketahuan," jawab Agus, panik. Tapi belum sempat melarikan diri, Kiai Suherman sudah muncul dengan senyum lebar di depan mereka. "Agus, kamu kena hukuman. Ambil ember itu, dan keliling pesantren sambil nyanyi lagu dangdut," perintah Kiai Suherman, sambil menunjuk ember yang sudah dipenuhi air. Agus langsung melongo, dan para santri lainnya pun tak tahan lagi untuk tertawa melihat ekspresi Agus yang kelabakan. Dan disitulah, puasa tawa di pesantren ini justru menjadi bagian yang paling seru dan penuh gelak tawa. Hari-hari di bulan Ramadan di pesantren Kiai Suherman semakin penuh dengan kekonyolan. Setelah Agus menjalani hukuman dengan menari sambil membawa ember berisi air, suasana menjadi semakin tak terkendali. Tidak hanya para santri yang tertawa, tetapi Kiai Suherman pun seringkali ikut tertawa terbahak-bahak, melihat betapa lucunya berbagai reaksi santri yang berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawa mereka. Namun, di balik semua itu, Kiai Suherman ingin mengajarkan kepada santrinya sebuah pelajaran berharga, bagaimana menjalani puasa dengan hati yang lapang dan penuh kebahagiaan, bukan hanya dengan serius dan hikmat. Jadi, meskipun suasananya penuh tawa, ia tetap menekankan pentingnya menjaga niat dan tujuan puasa sebagai bentuk ibadah. Hari ketiga Ramadan tiba, dan kali ini Kiai Suherman memutuskan untuk membuat tradisi puasa lebih seru lagi. Pagi itu, sebelum sarapan sahur, Kiai Suherman mengumpulkan semua santri di halaman pesantren. "Santri-santri, hari ini kita akan melakukan ujian besar. Puasa tawa ini akan semakin diuji," kata Kiai dengan nada serius. Namun, ekspresi wajahnya justru tidak bisa disembunyikan, dan senyum liciknya muncul begitu saja. "Ujian besar, Kiai? Apalagi nih?" tanya Agus, yang sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan aneh Kiai Suherman. "Begini, Agus. Hari ini kita akan menguji siapa yang paling bisa menahan tawa dalam situasi paling absurd. Kalau ada yang tertawa, langsung kena hukuman yang lebih berat," jawab Kiai sambil memandang semua santri satu persatu. Semua santri memandang Kiai dengan penuh penasaran. "Apalagi nih yang mau dibuat Kiai?" pikir mereka. Namun, mereka segera mengetahui jawabannya saat Kiai Suherman mengeluarkan sebuah kotak besar berwarna merah cerah dari balik bajunya. Ketika kotak itu dibuka, semua santri hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di dalam kotak tersebut, ada seekor kambing kecil yang lucu, mengenakan topi kobu, dan berdiri di atas sebuah bola besar. Ini dia tantangannya. Kalian harus bisa tertawa tanpa tertawa, sambil berinteraksi dengan kambing kobu ini. Kalau ada yang tertawa, kalian akan kena hukuman. Kiai Suherman mengatakan dengan penuh percaya diri. Santri yang melihat kambing itu, langsung tertawa terbahak-bahak. Tapi ada yang mencoba menahan tawa sekuat tenaga. Agus, yang sudah terlatih untuk menahan tawa, berusaha keras menjaga ekspresi serius. Namun, kambing kobu itu tak berhenti beraksi. Kambing itu melompat-lompat di atas bola, berputar-putar dengan topi kobu yang sedikit miring, seolah-olah ia sedang melakukan pertunjukan sirkus. "Ini kambing lucu banget," Ujang berteriak, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Kiai Suherman yang melihat hal itu, mengangkat jari telunjuknya ke arah Ujang, sambil berkata dengan suara tegas, "Ujang, kamu tertawa. Ambil ember itu dan kelilingi pesantren sambil menyanyikan lagu, lagi-lagi, dari Inul Daratista." "Ah, Kiai," teriak Ujang dengan cemberut,
namun ia tetap melaksanakan hukuman dengan riang. Para santri lainnya tertawa melihat aksi Ujang yang terlihat sangat lucu menyanyikan lagu dangdut dengan penuh semangat sambil membawa ember berisi air. Namun, siapa sangka, justru dari situlah muncul kelucuan lain. Saat Ujang berlari mengelilingi pesantren, kambing kecil yang lucu itu tiba-tiba meloncat dan mengikuti Ujang, seperti ingin ikut meramaikan acara hukuman. Melihat kambing yang lincah berlari mengejar Ujang, semua santri tak mampu menahan tawa lagi. Mereka pun ikut berlari mengelilingi pesantren sambil tertawa terbahak-bahak. "Astaga, Kiai, ini lebih gila dari yang kita bayangkan," kata Agus, yang sebenarnya hampir tidak bisa menahan tawa. Akhirnya, ia pun tertawa lepas. Kiai Suherman, yang melihat kekonyolan itu, ikut tertawa. Namun, dia tetap memberikan arahan yang serius meskipun suara tawa terus bergema di sekitar pesantren. Begitulah, santri-santri. Puasa itu bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga soal menahan tawa. Namun, jangan sampai tawa kalian membuat hati kalian keras. Tawa itu adalah obat, namun juga bisa menjadi jebakan jika berlebihan, kata Kiai dengan bijak, meskipun matanya penuh dengan kebahagiaan dan canda. Hari-hari selanjutnya, puasa tawa di pesantren semakin menjadi tradisi yang tidak pernah ada habisnya. Ada saja kegiatan konyol yang dilakukan Kiai Suherman untuk menguji ketahanan tawa para santri. Salah satunya adalah lomba makan tanpa tertawa, di mana para santri harus makan nasi yang disajikan dengan sangat banyak, sambil mencoba untuk tidak tertawa. Tentu saja, yang memenangkan lomba adalah mereka yang paling bisa menahan tawa meskipun melihat teman-temannya berusaha makan dengan mulut penuh. Kalau kamu bisa makan nasi tanpa tertawa, berarti kamu sudah benar-benar puasa tawa, kata Kiai Suherman, memberikan semangat. Namun, setiap kali ada santri yang tersedak atau merasa geli karena melihat temannya makan dengan cara aneh, tawa pun tak bisa terhindarkan. Namun, di balik semua kelucuan itu, Kiai Suherman tetap memberikan pesan moral yang mendalam. Ia ingin para santrinya belajar bahwa puasa bukan hanya tentang menahan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi juga belajar menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak kebahagiaan batin. Puasa tawa adalah cara Kiai untuk mengingatkan mereka bahwa tawa yang berlebihan bisa mengganggu keseimbangan jiwa, sementara tawa yang sehat bisa membuat hati menjadi ringan. Pada akhirnya, meskipun para santri merasa bahwa Ramadan kali ini lebih banyak diwarnai dengan kelucuan dan kekonyolan, mereka tetap merasakan kedalaman makna puasa yang sesungguhnya. Mereka belajar untuk menjaga keseimbangan antara keinginan untuk tertawa dan untuk tetap fokus pada ibadah yang mereka jalani. Puasa tidak hanya menjadi tradisi, tetapi juga sebuah cara untuk mempererat hubungan antara mereka dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Di penghujung bulan Ramadan, ketika semua santri berkumpul untuk merayakan Idul Fitri, Kiai Suherman memberikan pesan terakhir yang menyentuh. Santri-santri, jangan pernah lupakan pelajaran yang kita dapatkan selama Ramadan ini. Tertawa itu penting, tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya datang ketika kita bisa tertawa dengan hati yang bersih, tanpa melupakan tujuan kita. Puasa ini mengajarkan kita untuk menahan nafsu, tetapi juga untuk menikmati hidup dengan penuh syukur, ujar Kiai Suherman dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Semua santri mengangguk, meresapi pesan itu. Mereka tidak hanya pulang dengan perut kenyang, tetapi juga dengan hati yang ringan dan penuh tawa. Dan begitulah, puasa tawa di pesantren Kiai Suherman bukan hanya menjadi tradisi yang penuh kelucuan, tetapi juga menjadi kenangan tak terlupakan dalam hidup setiap santri yang pernah merasakannya.